Aku lali nek leren apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang para hadirin sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala MTS Alhambra Dr. Haji Ahmad Saiful Rizal MPD. Yang saya hormati Ibu Waka Sarpras Akila Yumna Asilia MPD dan yang saya hormati Bapak Kepala Komite Saiful Arif MPD. Mari bersama-sama mengucapkan puji syukur atas nikmat dan anugerah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan rapat pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke acara inti, ada baiknya jika kita mulai rapat ini dengan doa agar berjalan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Di siang hari ini izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara rapat yang terdiri dari pembukaan, sambutan kepala sekolah, analisis kebutuhan sarpras, diskusi dan tanya jawab, pengambilan keputusan, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka rapat pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara yang kedua yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala MTS Alhambra. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada para staf MTS Alhambra yang sudah mengikuti meeting Zoom kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk meeting di Zoom pada kali ini. Saya sebagai kepala madrasah merasa sangat bahagia dapat berada di antara kalian semua. Kepada Bapak Komite Wakasatpras dan Kepala TU, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerjasama kalian, kerja keras kalian dalam melaksanakan tugas-tugas kalian selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kita dalam memberikan ilmu dan membentuk karakter generasi masa depan. Saat ini kita berada di zaman di mana tantangan pendidikan semakin kompleks, namun dengan semangat kolaborasi dan komitmen kita yang kuat, saya yakin kita dapat menghadapinya dengan baik. Mari kita jalin kerjasama yang erat, berkomunikasi secara terbuka, dan bekerja sama untuk mencapai visi dan misi madrasah ini. Bersama-sama mari kita berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, inspiratif, dan inklusif bagi semua siswa. Dan yang terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama, memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita. Semoga kita semua diberkahi dalam perjalanan pendidikan ini. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Alhambra. Lalu masuki acara yang kedua yaitu analisis kebutuhan sarpras. Kepada Ibu Waka Sarpras Akila Yumna Asilia MPD dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, para staf dan karyawan, serta para undangan yang telah hadir pada rapat pleno kali ini. Baik, di sini saya Akila Yumna Asilia
bertugas sebagai Wakasarpras MTS Alhambra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan terkait rapat pada kali ini. Di sini kita akan membahas RKB atau rancangan kelas baru serta kelas tambahan, yang dimana di sini memang sangat dibutuhkan untuk kemajuan dari MTS Alhambra ini sendiri. Baik, yang pertama, latar belakang dibutuhkannya RKB ini atau rancangan kelas baru ini dikarenakan alasan yang pertama itu kebutuhan yang sifatnya itu sudah sangat mendesak, karena mengingat selama ini pembelajaran itu dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa rombel dalam satu kelas, sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan efektif sebagaimana mestinya. Maka dari itu, pemenuhan kekurangan ruang kelas tersebut diharapkan dapat bisa terrealisasikan di tahun 2024, tepatnya di bulan awal Agustus nanti, dengan melalui mengajukan bantuan kepada APBD dan juga nanti dibantu oleh yayasan serta komite sekolah. Maka di samping itu kami sangat antusias sekali juga melakukan penerimaan siswa-siswi baru tahun ajaran 2024 dan 2025. Nah, di sini juga semakin meningkat drastis dilihat dari data yang sudah kami terima. Dan juga karena itu kami sangat membutuhkan adanya penambahan ruang kelas baru atau RKB. Nah, di sini untuk lokasinya sendiri Bapak Ibu, itu nanti rencananya akan dibangun di sebelah timur ruang BK. Dan untuk luas kelasnya, luas bangunannya itu sekitar 27 kali 8 meter atau setiap per ruang kelasnya itu 9 kali 8 meter. Nah, dari sini biaya yang kita butuhkan itu sekitar 360 juta dilihat dari beberapa kebutuhan pembangunan. Sebentar, di sini saya akan membagikan layar mengenai kebutuhan untuk rancangan nanti. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu? Nah, di sini ada beberapa kebutuhan yang kita rencanakan, diantaranya ada penggalian pondasi, kit gudang material sementara, pengukuran dan pasang bowleng. Nah, di sini juga ada pembersihan area pekerjaan dan sebagainya. Kemudian yang di rancangan B, pekerjaan dinding dan juga lantai. Itu ada kebutuhan antara lain beton, besi beton, bikistin beton, dinding dari bata, kemudian plasteran, pengecatan dinding, lantai keramik, rabat beton, kemudian pondasi umpak. Nah, itu. Kemudian di pekerjaan bagian atapnya, itu kami membutuhkan penutup atap, kaso, kuda-kuda kayu kelas, kemudian papan lisplang, tiang, dan konsul kayu, pengecatan tiang kayu. Kemudian untuk bagian pekerjaan plafon, itu kita membutuhkan rangka plafon 5/7 dan penggantung plafon multiplex kisaran 4 mm dan juga cat plafonnya. Kemudian di kebutuhan berikutnya, rencana kebutuhan berikutnya yakni kita membutuhkan pekerjaan kusen, diantaranya kusen pintu, kusen jendela, dan juga pelitur. Kemudian juga di pekerjaan infrastruktur, kami membutuhkan saluran lingkungan, saluran pinggir bangunan, instalasi listrik, dan juga mobil. Nah, ini baru rencana saja Bapak Ibu. Untuk jumlah totalannya nanti kita akan ajukan untuk bisa dituliskan untuk pengajuan dana nanti. Nah, tapi seperti yang tadi saya bilang, itu kami membutuhkan dana sebesar 360 juta, di mana nanti
tiap bangunannya kami membutuhkan 100 juta. Nah, itu kalau dikalikan 3 berarti kan 300 juta. Nah, itu dari 300 juta itu nanti kita ajukan ke APBD, sedangkan sisanya 60 juta itu kita membutuhkan bantuan, nanti akan dibantu dari pihak yayasan, dan juga nanti kami butuh kerjasamanya antar komite sekolah. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, itu untuk penggarapan proyek, nanti kita menggunakan kontraktor atau pemborong proyek, dan juga pembangunan akan dimulai di bulan September awal, karena Agustus masih pengajuan, dan juga jangka waktunya itu nanti, jangka waktu pengerjaannya, secepatnya itu selama 3 bulan, dan selambat-lambatnya itu 5 bulan pengerjaan. Dan itu tadi, nanti kita akan membuat MOU ke pihak APBD setempat. Nah, itu tadi mungkin pelaporan untuk rapat kali ini. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Wakil Sarpras, Bu Akila Yumna Asilia MPD. Selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab kepada kepala komite dan yang staf yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, saya izin bertanya, moderator. Iya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Terkait laporan tadi yang sudah dipaparkan oleh bagian Sarpras, tadi dijelaskan bahwa memang kelas untuk sekarang itu memang dibagi beberapa rombel ya, karena memang dari sekolah sendiri ini masih baru dan masih ada satu angkatan. Apakah di tahun ajaran baru ini itu siswa-siswi yang diterima itu apakah lebih dari ini apa namanya siswa yang diterima dari tahun sebelumnya? Terima kasih. Baik, kepada Ibu Wakil Sarpras, mungkin bisa dijawab mengenai pertanyaan yang dipaparkan oleh kepala komite. Baik, izin menjawab. Ya, sesuai dengan data yang sudah kami terima, untuk penerimaan peserta didik baru yang kali ini pendaftarnya memang melebihi dari angkatan yang sebelumnya, di mana itu yang angkatan sebelumnya berjumlah hanya sekitar 36 siswa, dan untuk kali ini kami menerima sekitar hampir 50 sampai 60 siswa. Untuk data yang kami terima, ini baru 50 siswa yang mendaftar. Nah, jadi dari situ kami memang membutuhkan untuk bangunan tambahan, yakni ruang kelas, karena sudah untuk kapasitasnya memang tidak mencukupi kelas sebelumnya. Baik, kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Barangkali masih ada pertanyaan atau sanggahan atau masukan tertentu, dipersilahkan. Baik, izin dialogis ya moderator. Terkait data tadi yang sudah disampaikan, apakah dengan gimana ya tujuan dari sekolah sendiri itu menerima siswa yang melebihi dari mungkin apa ya kebutuhan awal. Nah itu mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kenapa dari sekolah ini
menerima banyak siswa gitu dibanding angkatan sebelumnya. Seperti itu. Bagaimana Ibu Sarpras? Langsung saja ya, dipersilahkan kepada Ibu Akila. Ya, langsung dialogis. Ya, untuk itu tadi kenapa kita menerima siswa yang tidak seperti angkatan yang lalu, karena memang untuk perkembangan sekolah kita, madrasah kita, di mana dari situ kita bisa lihat peminat kita ternyata lumayan banyak peminat dari kalangan khususnya di kota Jepara ini. Nah, jadi dari situ kita menampung memang agak lebih banyak daripada angkatan sebelumnya karena itu tadi untuk peningkatan dari madrasah kita sendiri. Nah, kemudian untuk pembatasan siswa sebenarnya kita menerima untuk angkatan ini ya itu sekitar 60 siswa, 60 peserta didik. Nah, jadi nanti kita bisa dibagi 2 kelasnya. Jadi per kelasnya itu nanti kisaran 30 orang, 30 peserta didik seperti itu. Baik, berarti untuk kebutuhan kelas untuk ruang kelas baru ini berapa kelas yang dibutuhkan? Gimana? Untuk apa? Kebutuhan untuk kelasnya ini berapa yang untuk yang mau dibangun ini berapa kebutuhan kelasnya? Tadi sudah dijelaskan untuk kebutuhan kelasnya 3 Oh, ruang, 3. 3 ruang kelas. Nah, setiap ruangannya itu kisarannya nanti 100 ini kisarannya kan totalnya semua 360 juta. Nah, dari 360 juta itu nanti 300-nya kita minta ke pihak APBD, kemudian 60-nya ini nanti kita kerjasama antara pihak madrasah, pihak yayasan, dan juga nanti kita kerjasama dengan pihak komite sekolah. Mungkin kalau dilihat berarti kan untuk sumber dananya sendiri kan ya pertama mungkin tadi dijelaskan menggunakan APBD, kemudian sisanya yang 60 juta itu kan dibagi oleh yayasan serta pihak komite. Nah, kalau dilihat dari angkatan kita yang sekarang yang memang masih sekitar 36 siswa tadi, jika kita misalkan dari 60 juta itu kita bagi 2 antara yayasan dengan komite, berarti kan ada sekitar 30 juta. Nah, berarti kan ya kurang lebih setiap wali murid itu kan paling tidak itu menyumbangkan sekitar ya plus minus 1 juta berarti kan untuk mencukupi dari dana yang untuk pembangunan ini. Nah, tetapi dari lihat kondisi wali murid yang mungkin dari background yang berbeda juga, dilihat dari lingkungan sekitar juga, itu tidak semua wali murid ini mempunyai pekerjaan yang layak seperti itu. Bahkan banyak dari beberapa mungkin wali murid saja itu merasa keberatan untuk membayar SPP sekolah. Nah, sehingga ketika ada iuran atau ibaratnya sumbangan untuk pembangunan, alangkah lebih baiknya mungkin dibicarakan terkait ini kepada yayasan saja. Mungkin untuk komite mungkin bisa sekedar ini infak seperti itu. Jadi bukan sumbangan wajib. Nah, jadi yang intinya itu tidak terlalu memberatkan dari wali murid itu sendiri. Nah, jadinya kan juga ya mungkin ya pastinya mungkin orang-orang wali murid ini yang memiliki kebutuhan yang lebih pastinya kan memberikan infak yang lebih juga gitu. Jadi kalau bisa dari wali murid ini tadi jangan diwajibkan gitu, tapi sekedar infak seperti itu. Bagaimana? Ya, untuk hal itu juga sudah kami rapatkan sebelumnya di pihak yayasan. Nah, terkait itu kami memang sebelumnya sudah menyediakan
infak bagi memang kita tidak mematok harga atau jumlah terkait hal itu karena memang dari 30 juta itu kan kita memang dari 60 juta kita bagi dua antara yayasan dan komite sekolah. Nah, jadi komite kan mendapatkan 30 juta ya. Nah, itu memang kami tidak mematok biaya yang semestinya, tapi setidaknya ada biaya maksimal, maksudnya ada apa takaran maksimalnya itu kita menyumbangkan maksimal biaya minimal, maaf, biaya minimalnya itu sekitar 300.000 gitu. Jadi kisaran 300.000. Nah, itu untuk patokan biayanya minimal per wali murid itu 300.000. Nah, atau kalau semisal mungkin memang ada donasi, misalkan kami juga menerima donasi dari pihak luar untuk pembangunan ini berkelanjutan seperti itu. Baik, mungkin ini sekedar saran atau masukan saja. Nah, karena kan kita juga dari komite ini kan nggak apa ya, kita itu nggak semua dekat dengan wali murid. Jadi ketika kita mau menyampaikan sesuatu, apalagi terkait keuangan itu biasanya mungkin ya kita dari komite itu agak kesusahan gitu. Nah, mungkin sekedar saran aja atau masukan. Nah, kenapa tidak dari 60 juta itu bukan dari yayasan sama komite saja, tapi juga dibebankan kepada mungkin ini pada siswa baru. Jadi untuk siswa baru ini itu diadakan uang gedung seperti itu, atau mungkin ya mungkin infak juga. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi biar tidak sama-sama memberatkan antara apa ya, mungkin bisa dikatakan angkatan tahun ini gitu. Jadi karena angkatan tahun ini juga memang ya sebelumnya juga sudah membantu. Nah, mungkin untuk angkatan selanjutnya mungkin bisa ditarik untuk iuran juga. Jadi biar kita itu sama-sama tidak memberatkan. Jadi ketika kita masuk untuk sekolah ini, jadi kita sama-sama membantu, sama-sama memajukan untuk sekolah ini. Itu sekedar saran aja atau masukan. Ya, baik. Mungkin itu nanti bisa dirapatkan ke wali murid ya untuk komite sekolah sendiri dan untuk pendapatnya jenengan kami tampung dulu ya, Pak. Nah, nanti untuk keputusannya nanti kita apa namanya tanyakan ke kepala madrasah karena beliau yang bagian untuk memutuskan pendapatnya jenengan gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi kita tampung pendapatnya jenengan. Oke, baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih karena adanya pendapat yang ditampung dan dibutuhkannya pengambilan keputusan, maka memasuki acara yang kelima yaitu pengambilan keputusan oleh Bapak Kepala Madrasah Dr. Haji Ahmad Saiful Rizal. Pada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya rasa ini sudah Pak, sudah apa itu terlalu banyak yang kekurangan kelas. Di antaranya itu kurang 2 kelas. Jadi untuk sementara waktu itu anak-anak yang lain yang belum Mohon maaf, Pak. kebagian kelas, Mohon maaf, Pak. ruang Rapat kelas. itu 3. Kita membutuhkan 3. Walah. Nggih, maaf Pak. Kan membutuhkan 3 ruangan kelas. Jadi yang sebelumnya anak-anak ini masuk itu pembagian kelasnya itu Pak. Kadang yang sudah pelajaran selesai itu gantian. Seperti apa itu? Jam-jamnya itu
sama kepada sarprasnya sendiri itu dibagi begitu Pak jamnya. Jadi yang lain itu membutuhkan ruangan tersendiri untuk mendapatkan fasilitas dari lembaga kami. Jadi bagaimana Bapak? Apakah masih eh, apa ya? Masih belibet-belibet Bapak. Gitu. Monggo Pak, ini langsung jenengan putuskan pendapat terkait tadi dari pihak Kepala Komite Bapak Saiful Arif. Tadi kan sudah memberikan eh, tambahan atau masukan terkait sistem pembayaran tadi itu tadi. Jadi kan tadi itu dari 30 juta yang diserahkan kepada komite sekolah itu gimana kalau semisal itu juga dibebankan kepada siswa yang baru masuk. Jadi dimasukkan ke biaya gedung. Nah, itu Sekolah jenengan geng, langsung geng. putuskan nggih, Pak. Bisa langsung diputuskan. Nah, untuk yang tadi pemasukan dari Bapak Komite, saya rasa itu bisa bisa jadi kami terapkan. Namun di pihak sekolah kami itu ada dana tahunan, Pak. Dana tahunan itu berbentuk uang, yaitu sebesar 500 gitu. 500. Bagi yang ekonominya sederhana, Pak. Kalau yang kalau yang mampu lah, bisa bisa dikatakan mampu, itu biaya biaya per bulannya itu 300, Pak. Seperti infak yang dikatakan sama Sapras tadi. Gitu. Jadi saya bisa bisa apa menerapkan apa yang Bapak konsultasi barusan yang kasih ya itu. Gimana? Mungkin kepada Bapak Kepala Madrasah, mungkin bisa disimpulkan bagaimana keputusan intinya ya mengenai saran dari Bapak Kepala Komite, apakah sarannya diterima dan bisa langsung diterapkan atau bagaimana? Oke, monggo Bapak. Kalau misal kita menerima pendapat dari pihak komite sekolah itu bagaimana? Karena memang mungkin nanti takutnya menjadi beban bagi angkatan yang sebelumnya jika kita serahkan itu semua 30 juta itu kepada wali murid angkatan sebelumnya. Nah, jadi bagaimana kalau semisal kita berikan itu apa namanya separuh dari 30 itu kita serahkan kepada siswa baru yang nanti akan mendaftar di sini. Ya, bisa langsung coba diterapkan dengan beberapa prosedur yang akan didiskusikan lagi. Ya, itu. Oke, Iya. oke. Nah, baik. Mungkin dari Bapak Arif, mungkin ada tambahan, Bapak? Ya, mungkin sedikit saja. Mungkin ya itu tadi mungkin dari pihak Sarpras juga mungkin bisa ini membuat ini apa namanya seperti yang dikatakan sama Bapak Kepala Madrasah tadi intinya ya dibuat juga gitu prosedurnya itu seperti apa nantinya. Jangan sampai hal itu apa ya
membuat mungkin siswa baru ataupun siswa-siswa yang untuk angkatan ini sekarang itu apa ya merasa apa ya terbebani gitu dengan adanya sumbangan ini. Jadi mungkin bisa diatur mungkin biaya minimalnya berapa untuk iurannya. Nah nanti apa namanya yang penting nggak membebankan dari mungkin semua pihak seperti itu. Terima kasih. Nggih, Pak. Baik ya, karena sesi pengambilan keputusan sudah selesai dan akhirnya diambil keputusan bahwa saran dari Bapak Kepala Komite akhirnya disetujui dengan ketentuan beberapa prosedur yang akan didiskusikan lagi. Jadi mungkin kita akan berjumpa lagi di beberapa pertemuan rapat selanjutnya atau mungkin akan diberitahukan secara melalui surat edaran atau lain sebagainya. Selanjutnya karena semua sesi telah selesai, kita memasuki sesi yang terakhir yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara rapat memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan seluruh staf lainnya. Mari kita tutup rapat pada siang hari ini dengan berdoa. Doanya itu mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mengikuti rapat dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.